Kalau ada pilihan seperti ini, satu, muslim tapi koruptor, dua, non muslim tapi jujur, pilih mana? Tuh. Ini yang seperti ini, pertanyaan yang salah tidak menghasilkan jawaban. Ya, ini udah salah logikanya, tapi dibuat cepat, dibikin cepat. Persis seperti kasir Indomaret menawarkan pulsa cepat. Begitu Anda bayar, pulsanya sekalian Pak, jadi tidak membuat Anda mikir. Rotinya Pak, beli satu bonus dua. Saya ambil bonusnya aja. Nah, jadi dibikin cepat tuh logikanya, seakan-akan kita nggak punya kesempatan mencerna. Padahal di ilmu mantik, di ilmu logika, ini sudah salah, premis namanya, premisnya keliru. Nih, ketentuan pertama, kalau Anda ingin membandingkan, maka bandingannya mesti apple to apple. Ya, apple, maksudnya apple. Tulis pakai bahasa Indonesia aja lah. Bandingkan lagi dengan apel. Ini baru seimbang. Jangan apel bandingkan dengan jeruk. Ya, enak mana? Apel Malang dengan jeruk Bandung Barat misalnya, jeruk Soreang. Nggak nyambung. Apalagi kemudian bandingannya terlampau jauh. Coba menurut Anda, lebih enak mana apel Malang dengan tahu Sumedang? Nggak nyambung. Jadi kalau Anda membandingkan apel dengan apel lagi, itu baru nyambung. Terasi dengan terasi lagi, tahu dengan tahu lagi, jeruk Garut dengan jeruk Soreang, silahkan bandingkan. Tapi jangan pernah Anda sampaikan perbandingan yang tidak sama. Nah, kalau Anda membandingkan muslim yang koruptor, bandingkan dengan non-muslim yang koruptor lagi, baru adil di situ. Kalau ada perbandingan begini, pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang koruptor? Pilih mana? Jangan pilih dua-duanya, sama aja jelek juga. Tapi perbandingannya masih adil, masih sama. Dan kita tidak punya pilihan, ngapain pilih keduanya kalau ada yang lain? Yang kedua, ini perbandingan bahaya. Muslim koruptor, memberikan kesan seakan-akan orang Islam itu koruptor. Apa enggak ada muslim yang jujur di 200 juta lebih di bangsa ini? Apa kaidahnya? Fala taq'udu, teruskan ayatnya, belum selesai, teruskan ayatnya. Fala taq'udu ma'ahum. Kalau datang orang-orang seperti itu, mau dia telah jadi tokoh, mau kiai, mau ustadz, mau habib, mau macam-macam, dan insya Allah kalau yang baik-baik tidak ada. Tapi kalau ada, tiba-tiba ada, yang ngolok-ngolok, yang macam-macam dan sebagainya, maka jangan dicela. Indah Quran tuh, jangan dicela. Buang-buang energi mencela yang sudah tercela. Tuh, tangkap kalimat ini. Buang-buang energi mencela yang sudah tercela. Kalau udah tahu buruk, ngapain dicela lagi? Buang-buang waktu. Mendingan lisan kita dipakai untuk yang lebih baik. Baca Quran, ngapalin ayat, banyak pahalanya. Maka kata Al-Quran, fala taqudu ma'ahum. Sudah, jangan repot dicela, jangan dihina. Tinggalkan mereka. Kalau ada itu asalnya duduk. Duduk itu sesuatu yang rapat, jangan mendekat kepada mereka. Jadi kalau mereka ngasih ceramah, jangan datang. Kalau nulis buku, jangan dibaca. Kalau bikin seminar, nggak usah hadir. Kalau ngasih himbauan, acuhkan. Ada tokoh agama mengatakan semua agama sama. Ada tokoh mengatakan misalnya yang jenggotan itu semakin semakin bodoh, misalnya kan? Ada lagi yang mengatakan misalnya kalau pecinya begini begitu. Ada yang lagi mengatakan gini-gini. Jangan dicela, tidak usah. Kita ini bukan makhluk pencela. Kita bukan makhluk penghina. Yang pertama kata Quran, tinggalkan aja dulu. Ditinggalkan ini bukan ingin membenci. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka tahu bahwa mereka itu salah. Jadi kita isolasi itu supaya sadar, oh saya salah. Jadi kalau seorang tokoh ditinggalkan umatnya, dia akan evaluasi diri. Oh saya salah nih. Sampai berevaluasi. Begitu dia kembali lagi, silahkan ikuti lagi. Dekati lagi dan sebagainya. Itulah indahnya Islam. Innakum idam mithluhum. Kalau antum ikuti, antum lama-lama seperti mereka. Ini yang paling bahaya. Di kita itu kadang-kadang ada penyakit cepat kaget, gampang kagum. Bu, cepat kaget, gampang kagum. Ada mall baru, kaget. Itu kan. Ke situ lihat-lihat ke mall. Belanja? Enggak, numpang kagum aja. Cuman foto-foto gitu kan. Nah, itu penyakit tuh. Sama pemikiran begitu, cepat kagum. Bikin seminar. Mereka itu dikasih anggaran. Keenakan mereka. Antum yang bikin seminar, antum biayain. Anggaran mereka mah utuh aja. Ini jangan cepat kagetan, yang seperti itu tinggalin. Tiba-tiba bikin kajian misalnya. Wah, seorang sahabat yang tidak berhijab. Kaget kita. Padahal kalau dicerna-cerna memang betul sahabat mah gak ada yang berhijab. Ya. Yang ada sahabiah itu berhijab gitu kan. Oh, bikin. Itu udah aneh-aneh. Ya, seminar tentang ditemukan bukti bahwa Quran itu produk budaya. Wah. Ditemukan bukti ada penyimpangan, kesalahan dalam Al-Quran. Ditemukan bukti bahwa hadis-hadis Al-Bukhari itu banyak yang palsu. Bisa. Kaget kita.
Padahal kita udah paham, udah qot'i dari ulama kita. Quran itu qot'i, hadis itu sudah paham ketentuan, Al-Bukhari itu paham. Kalau udah mengerti seperti ini, ada judul seperti itu, tinggalkan, udah tenggelamkan. Udah, gak usah diikutin, gak usah direspon. Kalau nggak direspon, mereka diam sendiri, ntar mati sendiri. Kalau acara TV nggak usah ditonton, diamin deh sampai ratingnya turun, sampai nggak muncul lagi. Gitu caranya. Itu yang paling hebat, energinya nggak banyak terbuang, tenaga tidak ada, biaya tidak ada, dan itu paling indah. Mencela juga tidak. Jadi kita tidak mengeluarkan sesuatu yang kotor, karena sia-sia di situ, energi tidak keluar, dan itu dengan sendirinya hilang. Tapi kalau antum ikuti, lama-lama antum seperti mereka juga, ujung-ujungnya nggak sholat juga. Ujung-ujungnya ada yang paling ekstrim sekarang. Sekarang gerakan orientalis berpindah untuk menciptakan gerakan ekstremis. Masuk membentuk sebuah aliran tertentu, dibikin kacau di dalam. Mereka sudah nggak berhasil dengan aliran itu. Dulu awal 2000-an masih berhasil. Sebuah agama sama, ini itu tokohnya ada. Sekarang nggak berhasil, makanya dibikin sekarang gerakan baru, tapi sulit ketahuannya. Dibuat sebuah gerakan-gerakan ekstrim, seakan-akan Islam itu mengajarkan kekerasan. Itu tuduhan masa lalu, tuduhan masa lalu. Tuduhan masa lalunya Islam disebarkan dengan pedang. Tuduhan masa kininya Islam menyebarkan bom di mana-mana. Bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu. Ya. Makanya kalau antum mendengar ada orang-orang di pengajian-pengajian tiba-tiba ngajak mengatakan, "Ini orang ini togut, pemerintah ini, bom aja, tembak aja." Ah, ini menandakan nih aliran aneh nih. Hati-hati. Awas ya. Dan ingat, membunuh seorang beriman satu saja, itu resikonya neraka jahanam. Awas. Itu An-Nisa 93 jelas. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, siapa yang sengaja menghilangkan nyawa seorang muslim beriman. Awas, fajazauhu jahannam, maka dia seakan-akan punya cita-cita masuk neraka jahanam. Balasannya neraka jahanam. Tidak ada satupun orang beriman yang pengen masuk neraka jahanam, mustahil. Maka hati-hati ya, kalau ada aliran pengajian begitu, bunuh orang, tembak orang, bom orang gini, itu hati-hati. Kalau nggak ada ketentuan dalam syariat Islam yang benar, maka ini menunjukkan itu aliran menyimpang. Jelas ya? Baik, Ustaz, dia ngajak saya bom. Di mana? Itu di Jalan Toha, Jalan Muhammad Toha. Apakah bom Jalan Muhammad Toha termasuk jihad fisabilillah? Jawab, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Toha. Jelas ya? Jadi tinggalkan yang seperti itu, jauhi. Sekarang kita ikuti aja talim-talim yang baik, yang teduh, yang kira-kira meningkatkan iman, takwa, wawasan, dan menjaga persatuan di kehidupan berbangsa kita insya Allah. Siap? Ya, tapi kalau ada yang begini, siapapun dia, tokoh dari manapun itu racun. Ya, tinggalkan, jauhi, jangan dekati. Kalau masih ada yang begitu, maka disebut oleh Allah yang terakhir, Innallaha jami'ul munafiqin. Maka Allah menyebut mereka orang munafik. Muslim, tapi menghancurkan Islam dengan semua tipu muslihat lidah dan pikirannya. Ya, wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka di akhir di neraka nanti, dia adalah orang pertama yang akan dibenamkan dalam neraka jahanam. Jadi yang masuk neraka jahanam itu bukan orang kafir duluan, orang munafik yang mengaku Islam tapi menyerang orang Islam dan nilai-nilai keislamannya. Jadi kalau antum lihat di media sosial ya, maaf ya, ada yang menyerang orang Islam, ada yang menyerang Islam, ada yang mengolok-olok misalnya ayat-ayat Quran, macam-macam olok-olok ulama, dan dia mengaku Muslim, maka itu adalah contoh pertama orang ahli neraka jahanam yang numpang hidup di bumi. Kita doakan untuk tobat, doakan mendapat hidayah. Kalau dia nggak mau tobat, nggak mau dapat hidayah, memang sudah punya cita-cita masuk ke situ. Ya. Baik, saya kira itu untuk materi yang disampaikan. Ini kitabnya kalau mau dikopi boleh. Silakan, nanti saya coba deh. Ya, saya coba kopikan ini dan saya berikan untuk dokumentasi masjid sebagai bagian dari pelajaran kita. Ini asli Bu, insya Allah. Asli langsung saya dapatkan dari penulisnya dan penulisnya mengajar langsung. Saya belajar dari beliau selama setahun. Ini asli, masih berbahasa Arab tuh. Asli. Ya. Bahasa Arabnya pun tanpa harokat. Tuh, itu luar biasa tuh. Jelas insya Allah. Jelas. Jelas tidak bisa dibaca. Nah, nanti kalau ada mau sesi khusus, kita pelajari dari awal. Boleh. Tapi mungkin tidak di tempat ini karena masih banyak kajian yang lain ya. Nanti kita coba belajar atau kalau sudah selesai fikih dakwah, kalau antum mau belajar ini bisa nanti silahkan. Ini lengkap semuanya tuh sama buku-bukunya sama macam-macamnya. Tapi saya sarankan sekarang sudah banyak yang dikerjakan kajian, ada INSIS, ada Miumi dengan siapa Gus Hamid ya, Hamid Fahmi Zarkasi, beliau menulis kitab Mishkat. Ada lagi yang paling bagus menurut saya, ada namanya Dr. Samsudin Arif. Itu orang luar biasa tuh. Ya, hafal Quran dengan qiraatnya, kemudian banyak hafal bahasa dan beliau doktornya juga 2, ya, dokter pertama, yang keduanya itu di sarangnya orientalis di Jerman, kajian orientalisnya tinggi. Ada buku yang paling bagus pernah ditulis oleh beliau tentang diabolisme pemikiran. Itu disebutkan di situ kerancuan-kerancuan pemikiran. Jadi kalau antum nanti datang orang seperti itu gampang balasnya. Gak usah pakai dalil orang kayak gitu mah.
Ya, tinggal dibalikin logikanya aja gampang. Ya. Dulu pernah ada yang bertanya pada saya, Ustadz, bukankah sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar? Inna sholata tanha anil fahsya. Nah, sekarang saya sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya boleh dong meninggalkan sholat. Tuh. Lihat logikanya tuh. Ustadz, sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang saya sudah mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya nggak usah sholat lagi dong. Ini nggak usah pakai dalil, ini pakai logika. Maka kami sampaikan kepada orang itu, Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Dah, selesai.